Oke Romo, selamat sore. Terima kasih sudah dikasih waktu nih kita dari VOI untuk sedikit berbincang-bincang dengan Romo. Ya, Natal itu kan sebenarnya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ya. Maka Natal itu selalu dimensinya perubahan perilaku hidup manusia. Artinya dalam Natal itu kelahiran baru. Jadi manusia itu lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, manusia lebih peduli terhadap sesamanya. Itu kan inti dari Natal. Jadi Natal itu sebenarnya bukan ritual, tetapi Natal itu lebih perayaan di mana dengan kelahiran Sang Juru Selamat itu manusia dibebaskan dari dosa asal, dosa Adam dan Hawa. Maka dengan lahirnya Sang Penyelamat dunia itu, maka manusia menjadi manusia yang baru. Manusia baru itu lebih memiliki belas kasih, sabar, memiliki hati terhadap orang yang kecil, yang lemah. Karena Natal itu kan identik dengan Tuhan yang hadir di tengah manusia dalam palungan yang sederhana, di tengah para gembala. Itu kan menunjukkan Allah yang berpihak pada mereka yang lemah dan yang kecil. Maka Natal sebenarnya adalah perayaan pembaruan hidup manusia yang punya komitmen pada dimensi kemanusiaan. Keterlibatan manusia di mana kelahiran Tuhan itu bukan dalam gedung yang mewah, tetapi dalam kandang. Itu kan artinya Tuhan yang menyapa manusia yang hina dina ini, dan manusia menjadi manusia yang mulia. Ya, jadi Natal itu kan melahirkan sebuah perilaku ya. Jadi Natal itu membuat manusia semakin memiliki kerendahan hati seperti Tuhan sendiri. Tetapi intisari Natal itu adalah yang paling besar adalah penebusan. Manusia ditebus dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya, damai itu kan kondisi di mana manusia bisa menerima dan mau hidup dalam realita. Itu damai. Jadi damai itu kan orang yang tidak memiliki dendam. Damai itu orang yang tidak memiliki rasa bahwa dia superior, tidak. Damai itu orang yang bisa menerima realitas hidupnya dan menyukuri hidupnya. Jadi damai itu adalah kondisi di mana manusia terbebas dari tekanan, terbebas dari pengalaman traumatik masa lalu, tapi manusia bisa menikmati hidup dan menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi manusia bisa menerima hidupnya itu tanpa mengeluh dan mengesah. Itu damai. Jadi damai itu kondisi manusia yang bisa menerima realitanya, dan menerima realita itu bagian dari rasa syukur. Jadi damai tanpa syukur itu bukan damai. Jadi menyukuri anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan anugerah itu dirayakan, disyukuri sebagai anugerah hidup. Dari gini, damai itu kan ketika orang tidak membawa penderitaan orang lain. Kalau masih ada perang, masih ada konflik, berarti manusia kan masuk dalam nafsu. Nafsu di mana dalam perang itu kan terjadi penderitaan. Damai sejahtera itu adalah di mana kondisi manusia yang menghentikan kekerasan, yang tidak lagi menggunakan alat-alat perang itu untuk membunuh manusia, tapi mengubur alat-alat perang itu. Maka damai itu terciptanya kondisi di mana orang merasakan tidak ada ancaman. Kalau orang merasa terancam dan diancam, berarti belum damai. Jadi damai itu lebih kepada sikap manusia yang mau membangun budaya belas kasih, budaya kasih, dan budaya pengampunan. Itu damai. Nah gini, ini kan persoalan kalau Paus Fransiskus kan selalu menginginkan bagaimana perang itu menghancurkan kemanusiaan. Maka dia mendorong terciptanya damai itu satu dengan yang lain duduk dalam perundingan. Sebab perang itu akhirnya membawa penderitaan.
tidak hanya Ukraina, tapi penderitaan bagi dunia. Karena dunia kena dampaknya seperti ini kan, krisis pangan, krisis finansial, dan itu kan akhirnya menimbulkan krisis bagi dunia. Maka perang itu selalu menghancurkan kemanusiaan. Maka Paus mendorong perdamaian agar segala perselisihan itu bisa diselesaikan dengan dialog. Karena dengan dialog terjadi konsensus dan titik temu. Lah ketika ambisi kekuasaan dan ambisi itu terus-menerus dilihat dalam sebuah orang tidak mau mengupayakan perdamaian, maka penderitaan dunia semakin menderita. Jadi perang harus segera diakhiri. Itu termasuk juga sambutan Pak Jokowi dalam G20. Bahwa perang harus segera diakhiri karena hanya dengan cara itu krisis dunia itu bisa dicegah. Ya kan gini, ini kalau memang harus ada sebuah tekanan internasional ya. Tekanan internasional sudah membuat tekanan. Tapi kedua pihak kan belum ada titik kompromi. Nah titik kompromi itu tercipta ketika kedua pihak itu mau duduk di perundingan. Masalahnya sekarang semua negara meyakinkan supaya terjadi titik kompromi di antara kedua negara itu, kemudian terjadi kesepakatan, kan belum berhasil. Lah ini memang kembali kepada dua pemimpin. Apakah Presiden Ukraina dan Presiden Uni Soviet mau nggak mengatasi egonya, mengatasi bahwa perang itu membawa bencana besar bagi kemanusiaan dan mereka mengakhiri. Lah hanya untuk sampai duduk perundingan itu berarti kedua pihaknya harus saling mengakui dan saling menerima. Selama mereka ego tetap mempertahankan ambisi-ambisinya, ya tidak akan ketemu. Jadi tekanan dunia internasional sudah luar biasa. Tapi kesadaran kedua pemimpin negara kan belum sampai kesadaran di mana mereka sekarang ini mau tidak mau dengan perang membawa dampak bagi dunia, dan harusnya itu yang mereka pikirkan. Jadi tidak hanya memikir kepentingan pribadi atau kepentingan kedudukan dan kekuasaan, tetapi mereka harus memikirkan kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau kita melihat tahun 2002 ini memang segala masalah kan, tetapi kita bangsa Indonesia mampu mengatasi krisis ya. Krisis COVID bisa kita atasi, ekonomi kita juga tumbuh. Jadi kita tidak mampu menghadapi dampak-dampak yang luar biasa di dunia itu cukup berhasil lah. Sehingga kita melihat situasi kondisi politik ya kondusif. Tidak ada kejadian yang luar biasa, tidak. Memang kita melihat bencana alam itu terus terjadi. Dan itu menjadi keprihatinan kita semua dan menjadi perhatian. Tetapi kita melihat bahwa solidaritas kemanusiaan kan luar biasa. Meskipun sebagian ada yang dalam tanda kutip orang-orang tidak bertanggung jawab. Tetapi masalah itu tidak membesar. Artinya ketika terjadi kasus-kasus di mana politik identitas itu menguat, itu tidak mempengaruhi nilai kemanusiaan. Jadi kita melihat bahwa politik kita stabil, ekonomi juga tumbuh, dan itu harus kita syukuri bahwa Indonesia mampu mengatasi krisis yang besar itu dengan gotong royong sehingga kita mampu. Artinya tidak ada kondisi yang luar biasa yang menyebabkan kita menghadapi krisis, tidak. Tetapi kita bisa mengatasinya, itu harus kita syukuri. Sehingga sampai sekarang Indonesia tidak kekurangan pangan, tidak kekurangan apapun ya. Sehingga misalnya bagaimana kita mampu menjamin masyarakat yang kena terdampak COVID. Itu kan tidak mudah. Kalau kita lihat anggarannya kan cukup besar. Itu triliunan. Harga vaksin, kemudian orang sakit COVID dirawat negara dan negara tidak memungut bayaran, itu kan luar biasa. Karena di belahan negara lain tidak tidak seoptimal seperti Indonesia. Sehingga kalau mereka kena COVID ya mereka tanggung sendiri. Dan itu akibatnya juga banyak orang menghadapi krisis kan. Kan di negara Amerika banyak gelandangan baru. Nah ini yang harus kita syukuri bahwa kita masih mampu mengatasi kondisi COVID ini dan masyarakat tidak terbebani dan negara hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakatnya itu.
Ya, yang harus kita atasi kan krisis pangan ya. Maka bagaimana beras itu tersedia dan harga bisa terjangkau. Artinya kalau kebutuhan pokok bisa terpenuhi, inflasi bisa ditekan, ya kita tetap akan menghadapi situasi ini. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kan akan seluruh dunia akan menghadapi dampaknya. Karena kalau ekonomi dunia tidak membaik, ya pasti dong jumlah ekspor kita ya berkurang. Maka yang apa yang dikatakan Pak Joy benar bahwa kita harus mulai mempersiapkan krisis ini. Nah, untuk mempersiapkan krisis ini yang penting adalah kemampuan kita untuk mengatasi pangan. Yang kedua, bagaimana produk-produk dalam negeri itu yang lebih diutamakan sehingga kita tidak tergantung kepada yang luar. Kalau kita tergantung pada luar, impact dampaknya itu akan lebih berat. Lah di sini kita memiliki pondasi ekonomi cukup baik. Artinya di tengah-tengah kelusuan itu kita mampu masih bisa mengolah sumber daya alam kita. Sehingga apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, kita sekarang harus tidak hanya sekedar barang kita itu barang hanya sekedar barang-barang yang kita itu jangan dijadikan bahan baku saja yang kita kirim, tetapi barang setengah jadi atau jadi sehingga memiliki nilai tambah. Ya, saya melihat 2003 ini kalau dalam situasi tidak ada situasi politik yang bergejolak, ya kita akan tetap tumbuh. Tapi tumbuhnya tidak bisa misalnya tumbuhnya sampai 6%. Tetapi relatif situasi politik ekonomi itu terkontrol. Sehingga antisipasi tentang pangan sudah dimulai diantisipasi. Antisipasi mengenai bencana alam yang akan terjadi karena tahun ini tahun depan memang akan banyak bencana alam dan itu harus diantisipasi. Jadi menurut saya ya situasi politik ekonomi masih bisalah diatasi dan stabil asal kita tetap pada situasi di mana kondisi politik itu kondusif. Kalau itu saja bisa terjaga, ya krisis bisa kita atasi. Ya kita lihat meskipun situasi politik memanas, tapi masih bisa terkendali. Kuncinya satu, selama TNI dan Polri itu bersatu, kita akan aman. Jadi dua hal pokok ini, karena itu yang menjaga instrumen kita. Sehingga kita melihat kedua angkatan baik TNI dan Polri itu kan punya ikatan batin di mana mereka ini menjaga teritorial tapi juga menjaga tentang kondisi politik. Kalau dua-duanya ini seperti sekarang kerjasamanya harmonis, dua-duanya memang membackup, maka ya tidak perlu dikhawatirkan. Sehingga kita melihat kalau ada politik identitas itu tidak akan menciptakan pembelahan. Sehingga kita melihat situasi politik bisa kok diatasi. Dan nanti menjelang 2023, apapun yang masih politik itu panas, tetapi tidak sampai politik itu membawa pembelahan. Dan politik bisa dikendalikan. Karena dua alat pemersatunya baik TNI dan Polri itu netral, berdiri di dua kekuatan. Sehingga mereka tidak terlibat juga dalam politik praktis. Dan itu yang harus kita lihat sebagai bahwa kita bersyukur memiliki TNI dan Polri yang bersatu dan menjaga netralitas itu. Ya kalau kita lihat ya koordinasi polisi dan TNI serta masyarakat sipil baik Ansor dan juga Pramuka dan juga aparat yang lain ya artinya lembaga-lembaga swadaya masyarakat kan juga terlibat di dalamnya. Saya melihatnya kita bersyukur karena bahwa Natal itu selalu damai. Tidak ada bom lagi, tidak ada kekhawatiran lah. Sehingga kita melihat dengan partisipasi publik yang cukup besar, bahwa perayaan Natal itu berbagai perayaan juga bagi semua umat beragama di Indonesia, maka kita melihat ya Natal ini akan damai-damai aja. Dan kita sudah punya pengalaman ya bagaimana aparat bekerja dalam mengamankan termasuk ormas-ormas Banser di dalamnya dan Pramuka tapi juga kekuatan-kekuatan dari masyarakat sipil yang membantu untuk mengamankan itu. Sehingga ya Natal seperti tahun-tahun sebelumnya itu akan berjalan dengan aman dan damai.
Jadi umat bisa merayakan Natal dengan sukacita, tapi Betul. tetap waspada. Nggak, kalau kita melihat ya karena mereka tidak perlu takut lagi. Karena mereka melihat pengamanan Natal itu selalu polisi dan TNI itu memiliki memiliki kesadaran yang tinggi dan tidak terulang lagi seperti dulu. Sehingga trauma terhadap bom Natal itu hilang. Dan orang nggak khawatir kok. Dan nggak perlu waspada karena apa? Ya karena ada jaminan negara hadir. Dan itu terjadi sehingga Natal tahun ini ya seperti tahun-tahun yang lalu akan berjalan dengan damai. Ya kita yakin lah dari Natal tahun ini akan berlangsung damai sejahtera dengan mekanisme pengalaman yang dimiliki TNI dan Polri dalam mengamankan. Karena kan mereka kerjasama kan dengan masyarakat sekitarnya, kerjasama juga dengan yang namanya petugas dalam tata tertib gereja. Mereka sudah punya mekanisme dalam hal pengamanan itu. Jadi kalau kita melihat, kita belajar dari sejarah, memang sejak awal kita itu beragam. Kalau kita melihat misalnya kalau Anda ke Mojokerto, Anda melihat di situ Peti Alasan, dulu ada Candi 1000. Di mana di candi itu ada 1001 aliran. Hindu Dharma, Hindu dan Buddha bisa berdampingan. Di India mereka konflik, di Indonesia bisa damai kok. Karena kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu sejak awal ya majemuk. Maka dalam satu keluarga kadang-kadang terdiri dari beberapa agama, hidupnya rukun. Karena secara alamiah kodrat kita ya memang nenek moyang kita memang plural. Jadi kalau kita bicara orang Indonesia asli nggak ada. Tetapi kita ini bangsa yang terdiri dari macam-macam, baik dari nenek moyang kita itu memiliki tidak hanya mono, tapi sejak awal kita itu sudah plural. Jadi keragaman kemajemukan itu sudah menjadi habitualisasi kita. Jadi sejak kita lahir ya memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka di Indonesia persoalan-persoalan Bhinneka Tunggal Ika itu nggak ada masalah. Karena memang sejak kita lahir, kita itu memang sudah sejak awal bukan mono, tetapi kita plural. Kalau kita lihat, kita itu sudah pengalaman kok. Sudah pengalaman pemilihan langsung, sudah berlangsung, tidak ada yang namanya konflik berdarah. Itu sudah pengalaman. Jadi bangsa ini dewasa dalam arti itu. Kalau ada beberapa faktor mungkin memanas, itu masyarakat secara dewasa kok. Jadi masyarakat itu tidak hanyut dalam itu. Kita punya kedewasaan kok dalam politik. Dan saya yakin ini akan berdamai juga. Jadi meskipun banyak perbedaan politik, keyakinan, bahkan dalam kampanyenya keras, tapi selesai itu ya selesai kok. Kita punya pengalaman, menurut saya pengalaman yang berharga dalam demokratisasi itu kita mampu kok. Dan rakyat itu dewasa, dan rakyat itu rasional kok. Jadi rakyat itu dengan dewasa dan tidak mudah rakyat itu terprovokasi. Dan ketegangan dulu kan bagaimana? Dulu mengeras, tapi selesai kok. Setelah pemilu ya damai kok. Ya memang itulah kita. Jadi kita kadang-kadang memang terkecoh dengan pemberitaan yang membuat heboh luar biasa. Tapi di bawah rakyat itu dewasa kok. Meskipun dia beda politik, tapi nanti pada satu saat setelah politik selesai ya mereka ya hidup rukun kok. Ya pertama ya memang yang harus kita sebagai penyelenggara pemilu ya, KPU dan Bawaslu memang yang paling penting adalah menertibkan tim suksesnya itu. Ketika tim sukses itu bermain di media sosial, maka harus jelas
tim sukses itu harus jelas, yaitu identitasnya. Jangan sampai di dunia mayanya itu terjadi politisasi itu, SARA itu. Maka KPU dan Bawaslu sudah membuat arena bermainnya, di mana harus disepakati bahwa politisasi agama, politisasi etnis, suku itu tidak diperbolehkan. Maka harus ada pengguna media sosialnya, harus jelas. Tim sukses itu berapa akunnya, siapa saja itu harus jelas, supaya mereka bertanggung jawab. Karena yang panas itu kan kerap kali di ruang media, yang ditransfer ke publik, sehingga publiknya kerap kali terjebak dengan politisasi yang dalam dunia sosial ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana regulasi yang tegas untuk mengawasi tim suksesnya ini. Yang bikin persoalan kan kerap kali di situ, buzzernya itu. Makanya itu yang harusnya diberi sebuah regulasi dan aturan main yang jelas. Sehingga pentingnya kalau toh adanya buzzer, ya dia harus menjelaskan tentang program-program partainya, menjelaskan misi, visi dan misinya, menjelaskan tentang apa yang ingin dicapainya, sehingga masyarakat itu mendapatkan penjelasan informasi yang jelas. Dan pertarungan itu dalam politik gagasan, bukan lagi pertarungan itu kepada personalisasi. Jadi tidak boleh lagi lah mengejek lawan politiknya, menghina agamanya, menghina suku etnisnya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi ruang digital harus diisi dengan ruang-ruang gagasan. Nah kalau itu terjadi, ya media sosial akan memberi pendidikan politik, bukan menjadi sarana perpecahan di dalam masyarakat kita.